Ki, mungkin orang banyak yang belum tahu nih, asal muasalnya KPL itu bisa menjadi seorang praktisi itu sejak kapan, dari mana, belajar di mana, sampai hebat seperti ini. Kau balikin. Ini. Kamu kemana aja? Yuk. Coba kamu periksa di situ ada apa? Korek, Ki. Kosong nggak? Kosong. Ya. Siram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Aden Wajah Channel. Dan sekarang kita lagi berada di daerah Cianjur. Nah, kebetulan tadi kita mau ngobongin salah satu sesepuh YouTuber horor Indonesia. Rumahnya di belakang nih. Rumahnya di sini. Ini kita udah di depannya. Iya, rumah di belakang ini. Kita mau coba masuk ke sana dan kita pengen cari tahu lokasi terhoror di dekat rumahnya dia itu di mana. Ayo kita masuk yuk. Assalamualaikum. Belum. Salah. Lu pun jawab. Assalamualaikum. Kem. Wah, ada Kava the King. Wah, Kava the King. Dia udah duluan habis. Nah, ini dia sesepuhnya nih. Ayam bunyi kuda. Wah. Assalamualaikum, Ki. Assalamualaikum, Ki sibuk Ki. kayaknya. Hai, Ki. Kok udah prepare banget, Ki? Aku Habis pindah. syuting. Oh, habis konten. Habis konten di atas tadi. Oh. Dari mana? Habis keliling-keliling Cianjur aja, tadi habis ziarah juga. Oh. Terus ini mampir kan kebetulan KPL lagi di Cianjur juga. Nah, kita mampir nih. Sambil kita mau nanya-nanya. Ya. Kira-kira lokasi yang horor lah menurut Dekat sini. KPL, dekat sini di mana? Horor banyak. Di sini ada tempat-tempat yang dianggap apa? Keramat lah. Terus tadi lewat Gapura nggak? Lewat, jalanannya begini, Bos. Nah di situ tuh banyak orang tuh katanya ngelihat pocong. Jo juga pernah ngelihat si Jo tuh lari pocong. Waktu konten di situ tuh ada pas kita semua lagi di Jakarta. Gitu. Selain pocong ada apa lagi? Ada kuntilanak ya pokoknya seputar setan lah Di Gapura itu, Ki. di Gapura. Ada itu. bangunannya atau emang tempatnya? Bangunannya sih nggak ada. Oke. Jadi ada kayak pos aja, pos agak sanaan dikit. Cuman katanya tuh sering nongkrongnya tuh seputaran Pos itu. pos Oke. dan Gapura. Karena yang sering lihat justru kan kadang pendatang ya, orang-orang yang mau, karena di sini ada air terjun batu lempar. Nah, sering tuh banyak yang lihat ke situ. Gitu. Nah, kalau saya belum pernah lihat, cuma survei aja waktu itu sih. Terus kalau sekarang barengan kita Mau ngajak kita ke sana? Boleh kalau mau ke sana. KPL nemenin kita juga. Siap, nggak usah temenin. Sering kesurupan. keserupin. Kesirupan kayaknya. Nah, kan lain lagi. Wah, alhamdulillah Jadi banget. saya mantau doang ya, Ya, nemenin aja. Ya, nemenin. Siap. Siap. Alhamdulillah banget nih KPL mau ikutan bareng kita. Oke, langsung aja kita langsung ke lokasi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Aden Wajah Channel. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita explore, kita mau nanya-nanya dulu nih sama Ki Pranalewu nih. Siap. Ki, mungkin orang banyak yang belum tahu nih, asal muasalnya KPL itu bisa menjadi seorang praktisi itu sejak kapan, dari mana, belajar di mana, sampai hebat seperti ini. Enggak lah, nggak hebat. Yang jelas Super. Superman. Superman.
yang jelas awal muasal karena saya kan hobi berantem dulu waktu masih sekolah tuh. Jadi kalau berantem kalah nggak dibela justru orang tua sama kakak karena keluarga keluarga besar tentara kan. Jadi sering dihukum kalau misalkan pulang nangis pokoknya cengeng lah. Jadi sering dihukum Malah ditambahin. dan ditambah saya memang bisa lihat yang nggak bisa dilihat orang gitu loh. Mungkin kalau penyebutannya kan siksen ya dulu ya. Kalau sekarang Indigo. Indigo. Jadi saya belajar tuh waktu itu belajar pas Belajar di mana? di pesantren. Oh, di pesantren. Kalau belajar macam-macam di mana-mana saya belajar. Jadi dari yang jawakan, kejawen, hikmah, al-kubro saya pelajarin itu. Ya sampai sekarang akhirnya. Nah karena saya dulu kecilnya tuh hobi seneng dengerin curhat orang. Sering dengerin curhat orang, terus ya sampai sekarang akhirnya seneng gitu loh. Menjaga kerahasiaan orang, terus tempat keluh kesah orang itu saya paling seneng untuk menampung terus mencari solusi sehingga saya mix dengan pendidikan yang saya geluti psikolog karena basicnya dulu saya sastra Inggris nggak nyambung. So you can speak English ya? Yes. Bisa bahasa Inggris. Akhirnya saya kuliah lagi ngambil psikolog. Gitu. Pertama kali bisa nyembuhin orang gitu, itu umur berapa nih? SMA ya, lulus SMA nih. Lulus SMA jadi bukan nyembuhin ya. Awal muasal dulu temen saya DJ, ceritanya DJ diskotik jalan-jalan tuh dulu ada di Menteng. Tugu 66. Jadi saya dibawa ke tempat pacarnya waktu itu. Nah, itu ada di daerah Blok M, Blok A atau Blok M saya lupa. Haji Nawi. Jadi pada saat saya diajak ke tempat itu tuh banyak cewek-cewek tuh ceritanya. Cewek-cewek malam lah. Nah, ada yang nyutuk telepon-teleponan tuh. Cong, nih susuk Eka udah kadaluarsa nih, kayaknya masih di cas nih ya kan. Udah gitu, saya memberanikan diri, ngapain jauh-jauh saya bilang gitu kan. Sini ada anting tusuk gak saya bilang gitu kan. Buat apaan dia bilang gitu kan. Mau pasang susu kan? Iya kata dia gitu kan. Ya udah sini saya pasangin. Yang penting ada anting alatnya, apa namanya? Bukan giwang apa? Tindik. Ada nggak saya bilang? Ada dia bilang gitu kan. Lu bisa apa masih kecil ya kan? Dicengin lah saya dulu. Ya lulus SMA. Udah gitu. Udah kalau misalkan saya bisa bagi duit ya saya bilang gitu kan. Namanya lulus sekolah kan. Udah dikasih sama dia kan. Kasih, saya patahin tuh. Nah, saya pasang. Saya pasangin. Nah, udah. Beberapa waktu nyari saya tuh karena zaman dulu kan belum ada handphone ya kan. Jadi komunikasinya melalui teman saya tuh. Akhirnya katanya banyak gadun. Nah, disitulah saya baru tahu istilah gadun. Gadun, tubang dan lain sebagainya itu. Jadi rame ceritanya, alhamdulillahnya rame. Dia rame. Ya kebetulan lah istilahnya seperti Kuat itu. ya tapi dia. Jadi ya pokoknya saya disubsidi tuh. Disubsidi sama nih perempuan sampai saya megang beberapa kosan pada saat itu. Wow. Kosan cewek-cewek malam di Haji Nawi. Nah, sampai akhirnya saya buka praktek di Pulau Raya waktu itu. Khusus susuk. Pokoknya khusus susuk tuh. Khusus susuk jadi hanya untuk ya pemikat, pengasian, pengeretan. Sampai akhirnya kesini-sini nggak nyaman ya karena saya lebih seneng mendengar orang curhat daripada melakukan pemasangan susuk seperti itu. Walaupun sampai sekarang tetap kalau ada permintaan ya kita lakukan. Cuman nggak continuity seperti zaman dulu gitu loh. Nah, dari selama perjalanan karir Aki nih, ada pengalaman lucu atau menarik gitu yang gak bisa dilupain? Ada. Dulu waktu saya masih di Pulau Raya tuh, jadi abis ngelatih anak-anak,
ngelatih anak-anak bela diri tuh. Jadi ada siapa ya? Kayak istilahnya bukan pasien sebenarnya, karena entah tahu dia dari mana, saya nggak tahu, tiba-tiba datang ke tempat saya tuh. Saya juga masih pakai baju silat lah. Cuman modelnya kayak model kayak buntung gitu, kayak tarung derajat. Cuman memang beda. Nah, akhirnya dia minta tolong. Tolong anak saya kesurupan. Dia bilang gitu kan. Saya bilang dong, tinggal di mana? Di Depok. Kan lumayan jauh. Depoknya itu waktu itu di Citayam kalau nggak salah. Jauh banget tuh, kan Bogor. Sedangkan saya di Kebayoran Baru kan. Emang nggak ada orang terdekat yang bisa, saya bilang gitu kan. Udah, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya udah, saya juga penasaran kan, karena dia juga datang jauh-jauh. Akhirnya kesanalah. Dan kebetulan dia non Muslim. Anaknya juga sekolah di sekolah Kristen, ya kan. Tapi pada saat saya datang, dia tuh ngomong bahasa Arab. Nah, si yang kesurupan itu? Yang kesurupan. Sedangkan dia orang non Muslim, ya kan. Oh, ini real kesurupan berarti? Real kesurupan, ya kan. Udah banyak orang-orang pinter lah di tempat di rumahnya itu. Udah gitu, saya bingung ya kan. Sedangkan mereka bacanya lebih fasih daripada saya bingung. Saya amatin ya, kurang lebih ada 1 jaman orang tuanya, Tat bantu saya. Saya bukan ustadz, saya bilang gitu kan, jangan panggil ustadz, malu saya sama guru-guru ya, istilahnya senior lah. Iya. Karena dia udah ada di situ. Ada sekitar 5 atau 7 saya lupa. Jadi udah pernah coba ditanganin sama Jadi dari setengah 4 sampai setengah 11, setengah 12 itu masih begitu. Jadi diomel-omelin, ngomelnya pakai bahasa Arab. Oke. Gitu. Nah, sedangkan saya aja nggak ngerti bahasa Arab ya. Akhirnya saya bilang gini, mereka aja nggak bisa, apalagi saya bilang gitu kan. Tapi tetap berharap begini dia bilang gitu kan. Udah, saya bilang, saya garuk-garuk kepala, saya bilang itu. Sedangkan tetangganya, keluarganya udah pada kumpul karena ya. Jadi kalau misalnya mereka ngedenger komunikasi ya kan nggak ngerti karena bahasanya aja Arab ya kan. Akhirnya udah saya bilang, yalah, engkau yang kasih hamba ke sini, engkau yang kasih hamba rezeki ke sini, ya kan. Jangan bikin malu hambamu, saya bilang gitu kan. Udah, saya pejemin mata, tiba-tiba ada tulisan Vivit. Ntar dulu nih, Vivit ini Vivit yang mana nih? Pengalaman saya kan Vivit itu ada di Pornhub ya. Pengalaman Aden. Enggak, itu kan cerita orang. Vivit tuh maksudnya? Iya, jadi ada tulisan Vivit. Nah, tapi bahasa Arab. Enggak, Vivit, tulisan Vivit aja ya kan. Okay. Nah, ini kan bergejolak dong ya kan. Masa iya orang kesurupan gue setelin beginian ya kan. Sedangkan ini ya orang-orang inilah yang paham agama ya kan. Kalau saya dilema. Satu saya udah di tempat, kedua apa yang mau saya lakuin, sedangkan mereka aja nggak bisa gitu loh, nggak keluar. Dan terus saya mau ngapain ya kan. Udah gitu, saya bilang, ya Allah, masa iya dikasih tontonan begini, saya bilang itu. Saya ngomong dalam hati tuh ya kan. Akhirnya, ayo Tat, bantu iniin, doain dan lain sebagainya. Saya bilang, gimana mau bantu doa, saya bilang itu kan. Kasih gambarannya Vivit tuh. Bingung saya ya kan. Akhirnya saya memberanikan diri. Pak, maaf banget, punten banget, saya bilang itu kan. Bapak percaya sama saya nggak, saya bilang itu kan. Ya percaya, kalau nggak percaya nggak mungkin Ustadz dibawa ke sini, dia bilang gitu kan. Pak, jangan panggil saya Ustadz, saya bukan Ustadz, saya bilang gitu kan. Udah gitu, Pak, punten banget sekali lagi Pak. Apaan, dia bilang itu kan. Bingung saya ngomongnya, menyampaikan. Karena sekarang lagi ngebayangin gua. Setahu saya Vivit itu kan ya itu ya kan, film-film error ya kan. Udah gitu, blue film lah istilahnya, kalau nggak tahu lah ya kan. Udah gitu, Pak, sekali lagi maaf banget, saya bilang itu kan. Punten banget. Pak, punten, punya VCD porno nggak? Karena zaman dulu itu kan punya VCD. Iya, VCD masih udah lama banget. Sama player. Langsung lihat ke saya semua, ngomelin saya, apa-apaan kamu, orang lagi ada bencana begini kamu malah minta video porno, dia bilang gitu kan. Saya bilang, maaf, saya bilang gitu. Artinya saya datang ke sini yang undang tuan rumah, saya bilang itu kan. Bapak, guru juga tamu sama saya bilang itu kan. Jangan ngomelin saya. Ini
saya dapat begini juga bukan karena dari setan, saya bilang itu. Saya minta sama Allah, saya bilang itu kan. Oh, nyocos. Udah saya ngomong tetap sama orang tuanya, bapaknya. Orang tuanya. Pak, maaf saya bilang itu. Kalau misalnya saya tidak diperlukan, saya pulang. Jangan, Tat. Bapak punya nggak? Saya bilang itu. Tat, tapi begini dosa, Tat, ini begini. Punya nggak? Saya bilang punya nggak, Pak? Saya bilang. Bapak. Punya. Pak, kalau gitu saya pulang. Punya nggak? Kalau misalkan nggak punya, saya ambilin di rumah, di kosan. Saya bilang itu kan. Saya bilang begitu kan. Kalau nggak saya ambilin di kosan, saya bilang gitu kan. Udah gitu dia bilang, tapi Tat begini. Pak, punya nggak? Saya pulang nih. Bapak saya ambil nih, ya? saya gini. Gitu. Punya tuh. Oh, ketawa semua. Keluarganya, tetangganya tuh ketawa semua. Dia punya. Udah gitu. Ya udah, bawa sini saya bilang gitu kan. Mau cepet sembuh nggak saya bilang ini kan. Udahlah dibawa. Makanya saya dibawa satu dus sepatu Fila zaman dulu. Ya Allah, itu banyak. Itu kan gede ya. Gede. Ukuran 44 lagi kakinya kan gede. Jadi itu VCD porno semua ya. Dari berbagai negara ya kan. Udah, walaupun saya diceramain, diomelin balon, saya cuek karena istilahnya saya yakin, saya minta sama Allah. Bukan berarti Allah memberikan gambaran bahwa orang kesurupan ini harus disetelin VCD porno. Bukan berarti Allah ini menjerumuskan saya. Iya, gitu. Betul. Akhirnya saya berpikir ya kan, istilahnya kalau misalnya jin, konteksnya ini kan jinnya jin soleh lah istilahnya, Iya, karena Islam. satu dia ngomong Arab kan, kedua pada saat orang ngaji salah aja dikirdunin gitu loh. Ente bahlul dan lain sebagainya dikoreksi gitu loh. oke. Akhirnya saya berpikir bisa jadi Allah memberikan contoh seperti itu, artinya ini jin aja bisa benar-benar taat loh. Kalau jin dia taat, dia pasti tidak akan mau melihat sesuatu keburukan, sesuatu yang buruk. Berarti Allah ini mencontohkan kepada case seperti ini. Akhirnya karena saya still yakin bahwa apa yang di dalam gambaran saya ini Allah yang turunin, yang kasih ya kan. Udah, pada saat saya setel walaupun saya diomelin bla bla bla, saya punya keyakinan tersendiri ya kan. Pada saat capturean dia nengok, astagfirullahaladzim, maksiatul aini Allah, ana taubatan nasuha, peng, pingsan. Sembuh.